Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Retno Asrihana Yuki, NPM 10060031750. Saya dari program studi farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana hasil dari penelitian saya yang berjudul Kajian Jenis Bahan Penstabil dan Metode Pembuatan pada Pengembangan Sedia Nanosuspensi untuk Penghantaran Agen Sitotoksik. Nah, berawal dari pengertian kanker itu sendiri, kanker merupakan penyakit yang berasal dari sel-sel jaringan tubuh yang ditandai dengan adanya pembelahan sel yang sangat cepat. Nah, salah satu bentuk penghantaran nanopartikel yang banyak digunakan untuk pengobatan kanker dengan tujuan untuk meningkatkan bioavailabilitas obat yang lebih tinggi adalah nanosuspensi. Nanosuspensi merupakan sistem dispersi submikron koloidal dari partikel obat yang berukuran nano dan tidak mengandung bahan pembawa, kecuali bahan yang berfungsi sebagai penstabil, yaitu seperti surfaktan, polimer, atau kombinasi keduanya. Nah, nanosuspensi sendiri memiliki ukuran partikel yang sangat khas, yaitu kurang dari 1 mikron atau berkisar antara 10-100 nanometer. Nah, nanosuspensi ini secara umum dapat meningkatkan kecepatan disolusi dan kelarutan sehingga akan meningkatkan absorpsi obat secara oral dan meningkatkan bioavailabilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan formulasi konvensional yang biasanya. Keberhasilan dari pengembangan sedia nanosuspensi sendiri dipengaruhi oleh dua hal, yaitu yang pertama adalah jenis bahan penstabil dan metode pembuatannya. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jenis bahan penstabil dan metode pembuatan dalam pengembangan sedia nanosuspensi terhadap aktivitas agen sitotoksik. Penelitian ini dilakukan secara sistematik literatur review dengan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan. Hasil kajiannya mendapatkan 11 senyawa aktif yang telah dikembangkan menjadi sediaan nanosuspensi. Yang pertama adalah diacetyl-mycoepoxidien, kemudian selastrol, ananaceoacetogenin, kurkumin, oridonin, hidroksigenkanin, genkanin, ceramid, dan docetaxel yang merupakan kombinasi obat, dilsuviram, dan PIK75. Bahan penstabil yang dapat digunakan dalam pengembangan sedia nanosuspensi yaitu berasal dari golongan polimer atau surfaktan. Yang pertama adalah lecitin, poloxamer 188, HPMC, PVP, sodium dioksikolat, TPGS atau alpha tocopheryl polyethylene glycol succinate 1000, dan hidroksipropyl beta cyclodextrin. Di mana jenis bahan penstabil tersebut mampu menstabilkan nanosuspensi secara stabilisasi sterik, stabilisasi elektrostatik, dan stabilisasi elektrosterik. Nah, apa itu stabilisasi sterik? Stabilisasi sterik merupakan stabilisasi yang umumnya terjadi pada polimer dan non-ionik surfaktan. Stabilisasi ini terjadi ketika penstabil memberikan hambatan ruang karena terabsorpsi pada permukaan partikelnya, sehingga dapat mencegah kontak antara partikel padatnya. Skemanya ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, selanjutnya adalah stabilisasi elektrostatis. Stabilisasi elektrostatis ini merupakan stabilisasi yang terjadi ketika penstabil yang berupa surfaktan anionik atau surfaktan yang bermuatan dapat memberikan muatan pada partikel obat, sehingga terjadinya gaya tolak-menolak antar partikelnya. Skema ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, yang terakhir adalah stabilisasi elektrosterik, di mana stabilisasi elektrosterik ini merupakan stabilisasi yang terjadi karena kombinasi antara polimer dan surfaktan, di mana polimer yang terabsorpsi di permukaan dan surfaktan akan memberikan muatan pada permukaan partikel, sehingga akan memberikan mekanisme sterik dan elektrostatik yang bekerja secara bersamaan. Skema ditunjukkan pada gambar berikut. Sistem penghantaran sedia nanosuspensi juga dipengaruhi oleh metode yang digunakannya. Metode yang dapat digunakan untuk pengembangan sedia nanosuspensi ada dua, yaitu metode top-down dan metode bottom-up.
Metode top-down sendiri merupakan metode pembuatan nanosuspensi dengan tekniknya adalah degradasi partikel dari partikel obat yang berukuran besar menjadi partikel obat yang berukuran kecil dengan menggunakan berbagai teknik pengecilan ukuran partikel. Nah, sedangkan metode bottom-up sendiri merupakan metode yang digunakan untuk pembuatan nanosuspensi dengan cara mengubah molekul obatnya menjadi partikel obat yang kecil yang melibatkan pengendapan kristal serta penumbuhan kristal yang dikontrol dengan penambahan polimer dan atau surfaktan untuk menghasilkan partikel-partikel halus. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.